Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah kalimat atau ekspresi matematika yang menggunakan huruf. Ya, nantinya banyak sekali simbol-simbol matematika yang muncul ya. Yang dibahas dalam bentuk aljabar yaitu pertama unsur-unsur bentuk aljabar. Yang kedua, operasi hitung aljabar. Yang ketiga, sifat aljabar. Yang keempat, permodelan dengan bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar itu gunanya buat apa? Contohnya misalnya jika kalian ingin menggunakan membuat miniatur piramida, pastinya kalian harus menyiapkan batako ya, batakonya, batu bata. Nah, berapa batu bata yang perlu disiapkan untuk menyusun berapa tingkat piramid yang diinginkan gitu. Jadi kita bisa gunakan bentuk aljabar agar perhitungan untuk menyiapkan batakonya itu pas, jadi tidak kelebihan dan tidak mubazir nantinya, seperti itu. Unsur-unsur bentuk aljabar diantaranya ada konstanta, variabel, koefisien, dan suku. Di sini Bapak sudah menandakan mana koefisien, variabel, suku, dan konstanta ya, itu ya. Nah, konstanta adalah bilangan yang nilainya tetap. Mudahnya, konstanta itu angka yang berdiri sendiri atau angka saja. Ya contohnya ya 1, 23, 456, 7890 dan masih banyak yang lain. Nah, kalau di sini nih konstantanya ini ya 1 ya. Tuh. Oke. Yang selanjutnya adalah variabel, adalah suatu huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas. Kuantitas berarti banyaknya suatu ya, suatu benda, suatu makhluk gitu kan. Yang berubah-berubah atau kuantitas yang tidak diketahui. Yang mudahnya variabel itu ya huruf atau huruf pengganti angka. Contohnya A, B, C dan selanjutnya ya, bilangan dan huruf-huruf alfabet selanjutnya itu. Contohnya lagi pada 3D nih ya, pada soalnya 3D terdapat ya variabel D gitu ya di sini. Nah, kalau di sini 3A berarti variabelnya siapa? Ya A ya. Untuk koefisien adalah bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel. Mudahnya, koefisien itu angka yang ada di samping huruf. Jadi kalau misalnya ada huruf di sampingnya ada angka, berarti angka itu adalah koefisien. Nah, 3A berarti koefisiennya 3, 12A berarti koefisiennya 12, 5AB koefisiennya 5, dan 7A pangkat 2 koefisiennya adalah 7. Misalnya ada yang nanya, Pak, ini duanya koefisien bukan Pak? Oh, tidak ya. Ya, yang duanya ini merupakan bilangan berpangkat ya. Ya, pangkat untuk si A. Jadi bukan koefisien. Itu. Koefisien kalau yang di 3A di sini berarti adalah 3 ya koefisiennya. Untuk suku adalah bilangan, variabel atau campuran perkalian bilangan dan variabel yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, suku yang sejenis nih bisa disederhanakan. Contohnya kayak gini. Misalnya ada 1 tambah 3A dikurang 5A pangkat 2. Ini terdapat 3 suku di sini. Sukunya yaitu 1, 3A dan min 5A pangkat 2. Kalau yang kedua nih, 3A min 3AB 3A min AB min 7B tambah 21. Ini terdapat 4 suku karena ada 4 suku yang tidak sejenis ya. Itu. Nah, kalau yang terakhir ini ada A pangkat 3 ditambah 6A pangkat 3. Ini kan terlihat ada 2 suku, namun suku-suku ini bisa disederhanakan menjadi 7A pangkat 2. Nah, dia dari misalnya ini kan 1A pangkat 3 ditambah 6A pangkat 3. 1 tambah 6 jadinya 7 ya, seperti itu. Nah, kalau di sini sukunya berarti 1 tambah 3A berarti berapa sukunya? Iya, 2 ya sukunya. Oke. Pada operasi hitung aljabar terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Dalam penjumlahan aljabar ya, suku-suku sejenis dapat dijumlahkan. Nah, kayak seperti tadi ya. Suku sejenis dapat dijumlahkan. Misalnya ada 4A tambah 3 tambah 2. Berarti 3 tambah 2-nya bisa disederhanakan nih. Jadi 5 ya. 3 tambah 2, 5. Jadi 4A-nya tetap. Lalu ada A tambah 2A tambah B. Nah, jadi A tambah 2A-nya bisa digabungkan, dijumlahkan jadi 3A.
B-nya tetap. Untuk yang nomor 3 ada A pangkat 2 tambah 4A tambah 3A tambah 12. 4A sama 3A ini bisa dijumlah nih. 4 tambah 3 jadi 7. Sedangkan A pangkat 2 dengan 12-nya tetap ya. Untuk yang terakhir 5A pangkat 3 ditambah A pangkat 3. Berarti 5 tambah 1, 6. Kalau 7AB ditambah 5AB, nah sejenis dia 7 tambah 5, 12 AB. Begitu ya cara menjumlahkan operasi aljabar. Untuk yang pengurangan nih, bedanya ya dikurang gitu. Yang penting suku-suku sejenis dapat juga dikurang, sama kayak tadi penjumlahan ya. 4A tambah 3 dikurang 2 ya. 3 dikurang 2 berarti 1. 4A nya tetap. Nah kalau yang ini A dikurang 2A, berarti kan 1 dikurang 2 berarti minus 1. Minus A min B, min B nya tetap ya. Untuk yang selanjutnya ada A pangkat 2 tambah 4A dikurang 3A dikurang 12. Nah 4A dikurang 3A nih bisa nih disederhanakan. 4 dikurang 3, 1. Jadi A aja. A pangkat 2 ditambah A dikurang 12 gitu ya. Selanjutnya ada 5A pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Untuk 7AB dikurang 5AB berarti 7 dikurang 5 yaitu 2. 2AB ya. Itu pengurangan. Nah, untuk perkalian nih banyak nih contohnya yang Bapak berikan. Di sini ada contohnya yaitu 3 kali 3 ya, sudah pasti 9 ya. Untuk yang selanjutnya 3 dikali A. Angka dikali huruf, yaitu kita hanya menempelkan aja 3A, begitu ya. Oke, untuk yang A kali 3 ya sama saja seperti tadi ya. Meskipun dibalik A-nya di depan, tapi kita tetap tulisannya itu angkanya dulu baru hurufnya. Itulah penulisan aljabar. Untuk A kali A sama dengan A pangkat 2. Jadi kalau yang variabelnya sejenis, dia menjadi pangkat nantinya kalau dikalikan. Oke, lanjut 3A dikali 3 dikali 3A, hasilnya 9 ya. Angka dikali angka, hurufnya tinggal tempel. Oke, A3 kali 3 9, 9A. Nah untuk yang bawah ini sama ya, cuman tadi kayak tadi ya, 3 kali 3 angkanya 9 dulu tulis baru ditempel dengan variabelnya yaitu A. Nah untuk yang 3A dikali 3A ya, ini kalinya ingat nih, huruf dikali huruf, angka dikali angka. Coba angka sama angka yang mana? 3 kali 3 9. Huruf sama huruf kayak tadi nih, A kali A berarti A pangkat 2. Berarti 9 sama A pangkat 2 nya tinggal tempel kayak gini. Oke. Nah untuk yang variabelnya tidak sejenis, kalau dikalikan kita hanya tempel saja. Seperti ini A dikali B, ya udah tempel AB. Untuk 3A kali B, ya udah 3 dikali AB, tempel semua ya. Untuk A kali 3B sama ya, 3-nya dulu yang ditulis jadinya, lalu AB. Ingat alfabetnya harus berurut ya, dari A, B, C, D, E, F, G dan selanjutnya. Oke. Selanjutnya untuk yang perkalian ini terakhir 3A dikali 3B berarti angka dikali angka sama dengan 9 ya, 3 kali 3 9, lalu AB-nya ditempel aja. Oke, ingat untuk perkalian ya, koefisien dikali dengan koefisien, variabel dikali dengan variabel. Nah lalu untuk penulisan perkalian ini macam-macam, ada yang nempel aja ditulis AB, terus ada yang A dikali B, ada yang dalam kurung A dalam kurung B, ini sama aja jadinya dikali ya. Nah terus ada juga yang nulisnya A titik B atau A dot B bacanya. Ini sama aja, semuanya perkalian. Oke. Untuk yang pembagian, contohnya nih, semua bentuk bisa dibagi. Yang 9A pangkat 2B dibagi 3. Berarti 9 bagi 3 kan 3. Sisanya yang variabel A pangkat 2B itu ya. Nah untuk yang 9A pangkat 2 kali B dibagi 9, berarti kan 9 dibagi 9 ini habis ya, tinggal 1 ya. Berarti sisanya tinggal A pangkat 2B. Nah untuk yang 9A pangkat 2B dibagi A, berarti yang di atas kan A nya ada 2, yang di bawah A nya ada 1. Berarti yang di atas berkurang 1, yang di bawah berkurang 1, jadi habis. Jadi sisanya tinggal 9AB ya. Untuk yang ini nih ya, di sini ada A pangkat 2 nya, 9A pangkat 2B terus per A pangkat 2. Nah A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 1 ya, berarti tidak ditulis satunya, jadi sisanya tinggal 9B.
Nah, untuk yang ini 9A pangkat 2B per B, berarti B dibagi B habis. Berarti tinggal 9A pangkat 2 aja ya. Gitu. Untuk yang ini 9A pangkat 2B dibagi dengan B pangkat 2. Nah, yang di atas B-nya kan 1, yang di bawah B-nya 2. Berarti yang di atas hilang, yang di bawah B-nya tinggal 1. Berarti sisanya yang kalau yang di atas 9A pangkat 2, yang di bawah ya tinggal B ya. Untuk yang ini sama nih, atas sama bawahnya sama, 9A pangkat 2B per 9A pangkat 2B ya, hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, yang untuk yang ini nih, bedanya kalau yang di atas B-nya cuma 1, yang di bawah B-nya 2. 9A pangkat 2 dibagi 9A pangkat 2 kan habis nih, 1 nih, nggak usah ditulis satunya. Nah, B yang di atas hilang, udah habis, jadi kan tinggal 1 nih, kita hanya tulis 1 karena tidak ada yang sisa di atasnya. Nah, kalau yang bawah ada sisa variabel 1 yaitu B. Ya sudah, dari jawabannya 1 per B untuk soal yang itu ya, seperti itu. Nah, ini sifat-sifat aljabar. Sifat-sifat dan operasi aljabar itu untuk mengubah berbagai bentuk aljabar yang ekuivalen sesuai dengan tujuan pengubahan bentuk tersebut. Jadi aljabar itu soal-soalnya itu bisa kita kuasai kalau kita bisa mengubah bentuk aljabar ke bentuk aljabar yang lain gitu. Nah, untuk menguasai itu kita harus bisa memahami dulu sifat-sifat dan operasi aljabar yang sudah kita ajari tadi nih, yang sudah Bapak ajari tadi ya, sifat operasi aljabar tadi ya. Nah, untuk yang sifat-sifat aljabar itu ada 3, distributif, asosiatif, komutatif. Namun sebelum Bapak lanjutkan lagi, ini ada yang namanya ekuivalen. Ya, ekuivalen itu artinya sama dengan. Jadi ini kalau ada misalnya kayak gini nih, ada ya, 4A sama dengan 2 dikali 2A. Kan sama aja nih, 2 dikali 2A kan 4A. Nah, udah, kita bisa baca seperti ini. Jadi 4A ekuivalen dengan 2 dikali 2A gitu ya. Sama yang di bawah juga gitu. 5A itu sama dengan A tambah 4A. Terus 5A juga bisa jadi 2A tambah 3A. Nah, jadi kita bisa simpulin di sini 5A ekuivalen dengan 4A, ekuivalen dengan A tambah 4A dan 2A tambah 3A. Seperti itu ya. Itu ekuivalen. Intinya ekuivalen itu adalah sama dengan. Ya, sekarang langsung masuk nih distributif, salah satu sifat-sifat aljabar, di mana ada A dikali dalam kurung B tambah C, dia bisa berubah bentuk jadi A dikali B, lalu A dikali C. Nah, di sini kalau ada tanda kurung nih, ini namanya bentuk faktor ya. Namun kalau sudah dijabarkan seperti ini, AB dan ditambah AC dari hasil dari ini namanya bentuk jabaran. Sama halnya kayak gini nih. Ini faktor dikali faktor. Faktor A tambah B dikali faktor C tambah D. Ya, sama A dikali C dulu, AC, A dikali D, AD, lalu B dikali C, BC, lalu B dikali D, BD. Nah, untung semuanya di sini tanda tambah semua ya. Jadi nanti tandanya semua positif gitu ya. Lalu untuk sifat selanjutnya sifat asosiatif. Sifat asosiatif, sifat kelompok. Jadi kalau misalnya ada penulisan seperti ini dalam kurung A tambah B, oke, buka kurung, tutup kurung lagi, ditambah C, kita bisa ganti, kita bisa tulis seperti ini, A ditambah dalam kurung B tambah C, sama saja dengan ini hasilnya ya. Nah, begitupun juga perkalian asosiatif ya, A dikali B dalam kurung situ ya, dalam kurungnya A kali B, lalu dilanjutkan lagi dengan dikali C. Nah, atau juga A dikali yang di dalam kurung itu sih BC. Ini sama juga hasilnya. Berlaku sifat asosiatif pada perkalian aljabar. Untuk sifat komutatif pada penjumlahan sama ya. Jadi yang tadinya A tambah B dibalik. Sifat komutatif itu dibalik. Mau dibalik itu hasilnya sama. A ditambah B ataupun B tambah A. Dalam perkalian juga gitu. A dikali B sama saja dengan B dikali A gitu ya. Tapi untuk aljabar biasa ya kalau ditulis dari huruf yang pertamanya kan A, lanjutnya B, C, D dan seterusnya sampai Z tuh. Itu ya harus nurut aljabar nulisnya. Oke. Nah, inilah contoh permodelan dengan bentuk aljabar. Ini Bapak berikan soal-soal di sini. Ya, di sini soalnya